mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Surbakti. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Seberapa yang kami sudah hadir saat ini, satu sikap menunjukkan bahwa kami rindu diperlengkapi oleh Tuhan agar hidup kami semakin berarti bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hari ini berikan kami pengertian yang tajam tentang rencana-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami saat ini sampai selesai proses kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih saudara Kristus Tuhan. Kita kemarin ya sudah belajar secara garis besar, yaitu tentang prioritas. Nah, dan ini saya sangat penting. Kalau hari ini, kenapa Pak Paulus nggak hadir? Karena ada tamu yang mendesak yang dia tidak bisa hadir. Nah, jadi saya diberikan untuk mengevaluasi daripada pelajaran kita yang sudah berlalu. Tapi ada hal-hal yang sangat penting kita ulangi lagi. Nah, saya percaya bahwa kita semua ini punya kelebihan, ya, punya kemampuan yang mungkin 2-3 talenta. Nah, tetapi dalam hal ini kadang-kadang kenapa tidak sampai kepada klimaks yang maksimal? Karena kita semua mau apa yang kita tahu, kita mencapai satu kehidupan maksimal, tapi dengan banyak hal yang dikerjakan. Nah, tapi hari ini Tuhan inginkan dari sekian banyak kita tahu, dari sekian banyak kita punya pengetahuan, kemampuan, atau juga talenta namanya, tapi kita harus membuat satu pilihan supaya kita mencapai yang namanya maksimal. Nah, di dalam hal ini pencapaian ini sangat penting, ya. Kalau saya ajukan pertanyaan kepada Pak Robert Tarigan dulu lah, ini senior kita ini yang harus memberikan jawaban. Apa yang menjadi prioritas utama dari Pak Robert saat sekarang ini, dan berikan alasan-alasannya mengapa itu menjadi prioritas utama. Silakan Pak Robert. Mungkin itu dulu ya Pak. Mengapa saya jadikan itu prioritas? Ya, betul. Pertama kan waktu itu apa yang kehendak Tuhan, ya. Lalu apa yang menguntungkan? Apa satu lagi? Ada 3 kriterianya itu kan.
Nah, jadi yang menjadi prioritas sesuai dengan amanat agung itu menjadikan murid Kristus. Menjadikan murid Kristus. Dan saya ada beberapa bahan yang bersangkut paut dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Pertama kursus Kairos. Kursus Kairos. Jadi saya sekarang berusaha bagaimana supaya kursus Kairos boleh dihadirkan di sebanyak mungkin gereja, gitu. Itu merupakan prioritas bagi saya. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang penting-penting, tapi ini salah satu yang prioritas, dan saya percaya itu sesuai dengan memobilisasi gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk melaksanakan amanat agung, gitu ya. Apa itu sudah menjawab, Pak? Oke, sudah. Makasih ya. Ya, terima kasih. Dasar sudah. Ya, jadi sekarang saya tanyakan juga pertanyaan yang sama kepada Rina. Ya, Rina ini. Nah, Tarigan. Tadi tentang prioritas tadi dan mengapa itu menjadi prioritas. Jadi apa menjadi prioritas utamanya dan mengapa itu menjadi prioritas? Mungkin bisa jelasan secara singkat, ya. Ya, sekarang prioritas saya karena memang kami masih dalam keadaan lockdown, tidak bekerja, sudah mau 1 tahun 8 bulan lah, mau masuk 1 tahun 8 bulan sekarang. Jadi dalam hal ini saya membuat satu prioritas yang pertama adalah untuk Tuhan. Karena kalau tidak untuk Tuhan ya pasti ya banyak gejala, apalagi ya terus terang sekarang umur seperti saya ini ada gejala-gejala. Sebenarnya itu hari Pak Surbakti saya juga mau tanya sama Bapak Paulus, apakah gejala-gejala kita itu di dalam umur-umur kita juga mempengaruhi cara berpikir kita? Jadi sekarang kan, jadi sekarang karena seperti ini keadaan, jadi saya pertama sekarang harus membaca Alkitab. Itu yang saya prioritaskan. Bukan berarti dulu tidak baca, tetapi sekarang harus lebih gencar lagi. Mau kasih habiskan sebanyak mungkin yang boleh buat. Itu yang pertama. Selain kita di dalam renungan, selain itulah. Yang kedua adalah membimbing mendidik anak saya. Karena mereka masih SMP dan juga SMA, memerlukan bimbingan dan juga pengarahan yang benar. Bagaimana saya menjadi seorang ibu dan juga sekalian sebagai bapak. Karena bapak anak-anak ini ada di Kalimantan, di dekat Nunukan. Jadi saya tinggal di sini dengan anak-anak. Itu sekarang prioritas saya yang terutama sekali. Oke, Pak Surbakti. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, sekarang saya berikan kepada Lamsar. Ya, Lamsar. Silakan Pak Lamsar. Ya, pertanyaannya tetap sama, Pak. Yaitu apa yang menjadi prioritas Bapak dan mengapa itu menjadi pilihan Bapak menjadi satu prioritas. Nah, jadi Bapak perlu jelaskan dan kondisi sekarang ini apa menjadi prioritas utama Bapak. Nah, untuk sekarang ini Pak Lamsar. Ya. Baik,
Bapak dan Ibu, kebetulan minggu yang lalu saya ada kegiatan lain, jadi saya tidak mengikuti. Tapi saya bisa tangkap sedikit maksudnya, kalau boleh saya memberikan sedikit bahan pemikiran saya yang menjadi prioritas saya di dalam hidup ini adalah saya belajar saat ini bagaimana supaya nanti setelah saya mau pensiun sekitar 2 tahun lagi, saya mempunyai kemampuan untuk boleh berperan di dalam masyarakat seperti kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi saya banyak belajar saat ini melalui Zoom, melalui diskusi-diskusi seperti ini, termasuk Kairos juga. Saya sudah lulus karena memang bukan tugas utama saya saat ini untuk jadi full timer, tapi saya memberikan waktu berusaha di tengah kesibukan saya. Jadi prioritas saya saat ini mempersiapkan diri saya untuk belajar, untuk punya pengetahuan baik itu secara keilmuan maupun dengan sikap gitu. Bagaimana saya supaya boleh nanti ada di masyarakat untuk melayani, memegang amanat agung Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Jadi saya berguna untuk di dalam hidup saya sebagaimana Tuhan rencanakan buat saya. Jadi saat ini itu yang menjadi prioritas hidup saya di luar daripada aktivitas saya sehari-hari, Pak Terigan. Pak Surbakti. Ya. Oke, jadi mantap Pak. Jadi Bapak sudah membuatkan satu prioritas, yaitu meningkatkan potensi dalam pengetahuan, ya. Dan Bapak punya rencana supaya potensi yang ada, yang Bapak sekarang kembangkan, pelajari, supaya berdampak buat orang lain. Begitu Pak. Orang lain diberkati, kan begitu Pak, ya. Luar biasa juga. Oke, bagus sekali Pak. Ya, Bapak tetap pegang prinsip itu. Nah, sekarang saya lanjut kepada Ibu Mimi. Mimi, silakan Ibu Mimi. Ya. Ya, silakan Bu Mimi. Buka mic, buka audionya. Ya, kasih minum dulu Kak, ya. Silakan. Apa menjadi prioritas utama Ibu Mimi dalam sekarang ini? Ya. Dan mengapa itu menjadi pilihan prioritas? Mana Pak? Kok sedikit Pak? Ya, jadi apa menjadi prioritas utama Ibu Mimi sekarang ini, waktu-waktu yang digunakan, nah, dan mengapa itu menjadi pilihan prioritasnya. Nah, dari apa yang menjadi prioritas utama, prioritasnya apa? Ini siapa nih Mas? Salam Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Terutama saya prioritaskan, dalam kehidupan saya mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus berserta persekutuan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan saya, memimpin, yang menghibur, menolong, menguatkan saya. 1 ya. 2, saya harus selalu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamaku manusia, dan mengasihi Tuhan Yesus. Di firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya ini mau mengasihi dengan orang yang sekeliling ada di dalam sekeliling dekat dengan saya atau di mana-mana ya.
saya harus mengasihi mereka dengan setulus-tulusnya, dan saya harus merendahkan diri dengan serendah-rendahnya. Saya hidup hanya mengandalkan Tuhan, karena saya tahu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi segalanya yang terbaik bagi kita. Dan saya yakin kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, penebus dosa dan kesalahan kita. Dan saya rindu untuk melayani Tuhan. Apapun namanya, saya tetap dekat Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan dan melayani Tuhan, dan mengasihi sesama manusia, ya, ciptaan Tuhan. Dan saya tetap bersyukur selalu. Jadi saya tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya dan bagi kita semua. Dan saya dan kita semua sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus gitu. Terus saya saat ini selalu ya banyak berdoa aja sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena kan kekuatan manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan Yesus Juru Selamat bersama persekutuan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apa saja di dalam kita, dia sanggup menyelesaikan segala persoalan masalah apa saja di dalam kita, dia sanggup mencukupi setiap kebutuhan kekurangan apa saja dalam kita, dan dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apa saja dalam kita. Karena itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Juru Selamat kita 2000 tahun yang lalu udah naik ke salib, rela disalibkan demi menebus dosa dan kesalahan kita, menyelamatkan kita. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu sayang sama kita. Apa yang kita mau, serulah, panggillah Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Apa kebutuhan kita Tuhan tahu, Tuhan bisa cukupkan. Nah, di mana orang yang kita harus, biarpun kita nggak bersalah ya, kadang orang yang bersalah kepada kita, nggak apa-apa. Kita tetap mengucap syukur, malah kita datangi mereka, kita bilang, saya minta maaf, mana tahu saya ada buat kesalahan kepada mereka kalian. Kadang mereka bingung, saya rasa kamu ibu nggak ada buat kesalahan, katanya. Ya mana tahu ya, kita bisa marah, saya bilang gitu kan, saya minta maaf ya. Tapi mereka menjawab, sebaliknya kami yang minta maaf sama ibu, kadang katanya. Nggak apa-apa, saya udah maafkan kalian, yang penting saya tetap merendahkan diri karena saya penuh kasih dan merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Supaya jiwa-jiwa itu melihat kita, oh ini orang aja dia selalu merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, penuh kasih, itu yang Tuhan mau. Baru orang-orang bisa di sekeliling kita itu datang mencari Tuhan Yesus juga gitu. Iya kan? Jadi saya sangat bersyukur karena kita adalah biji matanya Tuhan Yesus, anak Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, penebus dosa dan kesalahan kita. Amin. Baik ya. Jadi kalau saya membuat kesimpulan dari Ibu Mimi ini, yaitu lebih dekat dengan Tuhan ya, lewat pimpinannya, kuasa Roh Kudusnya, dengan tujuan supaya mampu mempraktekkan kasih kepada sesama, dan kedua menjadi saksi Tuhan, ya kan? Luar biasa juga ini harus pegang terus prioritas ini supaya dimanapun hidup kita berdampak bagi orang lain. Oke, baik, terima kasih Ibu Mimi, prioritas utamanya. Nah, sekarang saya lanjut kepada Ibu Nur Matondang dengan pertanyaan yang sama. Apa menjadi prioritas utama Ibu Nur dan mengapa itu menjadi pilihan Nur dalam prioritasnya? Silakan Ibu Nur. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Shalom. Malam ini kita boleh berkumpul kembali dengan pelajaran tentang prioritas. Minggu lalu saya sudah kemukakan bahwa apa prioritas yang saya tempuh saat ini. Ketika saya muda, prioritasnya lain ya. Pada masa studi, tentunya saya ingin studi saya berhasil cepat minimal pada waktunya, dan masa karir kerja ada prioritas tentunya yang saya kejar karir ketika itu. Walaupun
nilainya waktu itu saya cuma 7. Kenapa? Karena saya merasa prioritas yang saya buat tidak seberhasil yang saya harapkan, gitu kan? Sehingga nilainya ya cuma 7. Karena seperti yang saya kemukakan 2 minggu yang lalu bahwa kenapa nilai saya cuma 7? Karena banyak kendala yang saya hadapi di dalam saya mencapai prioritas yang saya buat ini, gitu. Artinya saya tidak mampu mengendalikan tantangan yang ada kepada saya, gitu. Ya kan? Contoh yang konkret, yang sederhana, yang konkret bagi saya, ketika saya tahun 87 akhir menempatkan prioritas untuk saya mengambil master di Amerika, waktu itu kami ada kesempatan untuk tes, dan seleksi awal saya berhasil, tetapi untuk mencapai seleksi berikutnya, almarhum keburu pergi, gitu kan. Nah, itu yang saya katakan contoh yang salah satu kendala yang saya hadapi. Sehingga dengan berat hati saya harus tidak bisa capai prioritas yang saya buat ketika itu. Karena andai kata pun saya pergi, mustahil saya harus tinggalkan anak yang 4 yang notabene mereka masih usia balita, kan gitu. Jadi itulah yang saya katakan kenapa prioritas saya yang lalu di dalam masa itu prioritas yang tempuh seperti itu adanya dan nilainya seperti itu. Nah, saat ini di usia saya menjelang 70 ini, karir sudah saya tinggalkan. Segala sesuatu masa muda sudah saya tinggalkan. Jadi saya pikir inilah saatnya bagi saya memprioritaskan perkenanan Allah, gitu. Hanya yang saya prioritaskan sekarang. Karena yang lain-lain saya udah enggak prioritas lagi. Cari duit enggak, gitu kan. Saya menikmati hasil pensiun yang saya dapat, itu sajalah cukup. Saya cukupi hidup saya dengan itu. Yang saya lakukan, prioritas saya sekarang mencari perkenanan Allah. Ya. Bagi saya yaitu bagaimana prioritas menyelamatkan anak saya, anak sulung saya. Nah, dengan perkenanan Allah, apapun Allah berikan kepada saya, dengan cara apapun, saya akan prioritaskan itu. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, mantap ya. Jadi Ibu punya prioritas bagaimana supaya kehidupan yang baru, yang kelihatan ya. Bukan lama lagi, tapi yang baru. Dan satu tujuan dalam kehidupan baru ini bisa menjadi berkat di dalam keluarga, ya. Keluarga bisa dipulihkan, bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cara benar. Puji Tuhan, ya ini luar biasa ini, ya. Ya, terima kasih Ibu Nur. Nah sekarang saya beralih kepada Talilim. Silakan Pak Talilim. Ya, buka mic-nya Pak. Buka juga videonya supaya bisa lihat juga. Videonya bisa buka juga Talilim. Ya. Ya. Dengan pertanyaan sama Pak, apa yang menjadi prioritas utama Bapak? Kenapa itu menjadi pilihan Bapak? Ya. Sorry, bisa diulang? Apa yang menjadi prioritas utama Mr. Talilim saat ini bukan yang dulu ya, yang saat ini ya, dan mengapa itu menjadi pilihan Bapak? Dengan alasan apa gitu Pak? Iya. Waktu ya, silakan Pak. Prioritas saya tetap yang utama ya tetap mencari Tuhan terlebih dahulu. Setiap hari mencari Tuhan. Kedua, melaksanakan pekerjaan saya dengan baik dan tetap dengan keluarga terkontak gitu. Tetap terkoneksi. Atau mungkin maksudnya melekat dengan Tuhan lah, kira-kira gitu Pak ya? Betul. Terus kenapa itu menjadi prioritas Bapak? Apa yang mendasari sehingga sampai ke sana Pak? Iya, karena
Tuhan sebagai sebuah dasar ya, fondasi untuk berjalan lebih, melangkah lebih lanjut. Kalau tidak dimulai dari Tuhan, jalan-jalan itu pasti udah sebuah kesia-siaan, sebuah penyimpangan. Nah, dan semuanya itu harus saya bangun dari dengan prioritas yang benar dulu, bahwa Tuhan yang terutama. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira keberhasilan apa yang Bapak mau capai ini dengan dekat dengan Tuhan? Ini kan Bapak ada pencapaian, karena Bapak ingin dekat dengan Tuhan, tapi kan ada pencapaiannya, Pak. Apa kira-kira? Bisa melayani lebih banyak jiwa, bisa menjadi sebuah kesaksian hidup bagi banyak orang. Menjangkau lebih banyak orang ya. Dengan dekat dengan Tuhan, istilahnya saya membawa kerajaan surga itu ke bumi, menghadirkan kuasa Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan, menjadi satu teladan bagi orang lain juga. Atau mungkin kalau saya bisa simpulkan, Bapak mau menjadi pemenang jiwa yang handal, Pak, kalau begitu ya. Betul. Amin. Wah, puji Tuhan, ini luar biasa juga. Bapak punya prioritas dan alasan-alasannya. Sekarang kepada Pak Igrea Siswanto ya. Silakan Pak Igrea Siswanto. Apa yang menjadi prioritas utama Bapak saat ini, bukan dulu beda lagi. Saat sekarang ini, waktu Bapak apa semua, dan mengapa itu menjadi prioritas Bapak? Silakan Pak. Ya, untuk waktu-waktu ini, terutama selama pandemi, gitu ya Pak ya. Jadi sebelum pandemi kegiatan kami memang lebih banyak pelayanan misi, memuridkan untuk anak-anak. Gitu ya. Tapi karena situasi pandemi harus stay di rumah. Tapi kadang-kadang di dalam situasi yang sulit itu juga ada sebuah peluang. Gitu ya. Jadi saya justru di masa pandemi ini ada banyak kegiatan, walaupun itu mungkin tidak berkaitan dengan langsung dunia pelayanan, tetapi paling tidak saya memang selama ini banyak membuat buku gitu ya, terutama untuk sekolah minggu dan pelayanan anak. Tetapi puji Tuhan selama pandemi ini saya justru banyak menerima untuk menolong banyak orang membuat buku gitu ya. Salah satunya ini buku Pak Prophet Tarigan, Demonologi gitu ya. Kemudian saya juga mengerjakan ada 3 bukunya Pak Jenderal Marpel Junias Marpel Tobing atas rekomendasi Pak Irwan Setiawan. Ya. Saya juga sedang mengerjakan bukunya Pesat, pelayanan desa Stak Pesat, sekolah tinggi Alkitab Salatiga Pesat gitu ya. Terus saya juga sudah mengerjakan bukunya Ibu Jenda Mita Sembiring dari Yayasan Rumah Doa Sola Gracia di Medan. Ada 4.000 buku yang harus saya cetak. Jadi saya melihat, saya bersyukur. Kadang-kadang orang di masa pandemi banyak mengeluh, tidak punya pekerjaan, kehilangan pendapatan. Saya justru banyak Tuhan berikan berkat dan kesempatan gitu. Tapi juga 2 minggu terakhir ini saya juga baru sembuh. Tadi saya baru swab dan puji Tuhan hasilnya negatif. Selama 2 minggu saya menjalani isolasi mandiri karena COVID gitu ya. Tetapi saya tetap happy walaupun saya isolasi mandiri, ada banyak pekerjaan yang tetap bisa saya kerjakan begitu ya. Walaupun selama COVID ini saya punya pelayanan sebetulnya di Cibubur ini ada 3 tempat. Kami punya namanya Lembaga Life Skit, itu membawai kurang lebih 150 anak yang saya bina gitu ya. Karena situasi ini sudah 3 minggu ini kami tidak ada kegiatan karena PPKM, juga kebetulan kami punya 13 guru juga banyak ada yang kena COVID juga, jadi kami off-kan gitu ya. Ini prioritas. Sebenarnya ada banyak pekerjaan yang mesti kita kerjakan gitu ya, tetapi di dalam kondisi pandemi tetap ada sajalah yang banyak yang bisa kita kerjakan selain nanti menolong teman-teman untuk berbagi bagaimana melalui webinar dan sebagainya. Kira-kira itu Pak. Ya, tapi apa dasarnya Bapak punya pilihan prioritas itu Pak? Ya, sebetulnya saya
panggilan saya itu pelayanan anak dari tahun 2005 sampai sekarang. Apapun yang saya kerjakan itu selalu berkaitan dengan anak, ya. Tetapi di dalam perjalanan itu kadang-kadang maka ketika saya melayani anak-anak, saya juga dipercayakan untuk melayani orang tuanya, sehingga saya juga menggembalakan, melayani jemaat, gitu ya. Kemudian di dalam pelayanan juga saya ikut di dalam interaksi-interaksi dengan persekutuan-persekutuan. Melalui persekutuan misalnya seperti Kingdom Family, saya bisa berkenalan dengan Pak Robert Tarigan, Pak Irwan, Pak Surbakti, dan Pak Jenderal Junias Marvel Tobing, sehingga dari sana juga akhirnya saya mendapatkan apa itu tadi pekerjaan-pekerjaan, ya, walaupun saya kerjakan dalam tanda kutip itu sebetulnya bukan prioritas utama, tetapi justru pekerjaan itu bisa menolong membantu prioritas utama saya di dalam pelayanan anak-anak. Kira-kira gitu, Pak. Oke, makasih. Jadi kalau saya buat kesimpulan, terus Bapak yaitu bagaimana supaya melayani lebih efektif, Pak, kan? Nah, tapi untuk mencapai ke arah sana, ya Bapak juga memberi waktu menolong orang sebanyak mungkin lewat kemampuan-kemampuan Tuhan yang ada pada Bapak. Kayak gitu kalau saya ambil kesimpulannya, Pak, ya. Ya, ingin menolong orang sebanyak mungkin dengan apa yang Tuhan beri, kan gitu, Pak, ya. Nah, luar biasa juga Bapak punya prioritas ini. Nah, sekarang saya berikan kepada saudaraku Irwan Setiawan, ya. Silakan Pak Irwan buka mic-nya dan buka videonya. Ya, ya. Wah, tambah gemuk kulihat ini. Nah, kenapa, Bang? Sorry. Ya, jadi begini pertanyaannya. Apa yang menjadi prioritas utama Pak Irwan saat ini, hidup sekarang saat ini? Dan ketika Bapak sudah sebutkan itu prioritasnya dan mengapa itu menjadi pilihan Bapak? Kira-kira gitu. Nah, tadi silakan Pak. Ya, prioritas saya kan kita sudah melewati masa-masa muda, ya, melewati masa-masa berkeluarga. Sekarang anak saya sudah selesai lah untuk mengurus anak, jadi lebih banyak waktu, sehingga bisa sedikit lebih fokus lagi kepada kehendak Tuhan lah, ya. Karena mungkin selama ini kan dengan kesibukan urusan kita, sekarang mungkin lebih banyak waktu untuk Tuhan, ya. Karena kita mungkin juga banyak berutang banyak sama Tuhan kan, karena Tuhan sudah memberikan kita hidup, memelihara kita, melindungi kita, ya kan? Bahkan juga memberkati rumah keluarga kita, anak-anak cucu mantu kita. Jadi pokoknya semua Tuhan sudah berikan begitu banyak dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah membalas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan kan nggak ada, ya, Tuhan di surga, ya. Jadi kalau kita mau melakukan untuk Tuhan, firman Tuhan mengatakan lakukan terhadap sesamamu, ya kan? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada roh Allah, ada pribadi Allah di dalam setiap pribadi. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik kepada orang, ya kan? Jadi berbuat kepada manusia sebenarnya itu kita berbuat untuk Tuhan. Nah, tadi saya sedikit singgung Pak Igrea, puji Tuhan bisa dipercaya menulis buku untuk Pak Jenderal Tobing. Tapi kalau menurut Pak Igrea profesi itu menarik, saya bisa referensiin lagi lebih banyak. Tapi mungkin nanti Pak Igrea selesaikan buku itu, Bapak simpen untuk sampel, untuk referensi, ya kan? Nanti saya bisa tawarkan ke teman-teman saya. Kalau memang Pak Igrea tertarik di bidang itu, saya bisa bantu. Ya, jadi saya bantu Pak Igrea bisa sukses, bisa senang, anak keluarganya sejahtera. Itu saya sudah menjadi panjangan tangan Tuhan, ya, sudah menjadi berkat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Itu Pak Surbakti. Ya, ini dapat link baru lagi nih, ya. Nah, dengan begini dapat link baru luar biasa, ya. Nah, jadi saya sebagai pribadi juga tentu akan mengungkapkan apa menjadi prioritas utama saya. Nah, pertama menjadi prioritas utama saya, bagaimana saya bisa menolong orang dengan potensi-potensi yang ada.
Tuhan berikan kepada saya. Untuk hal ini saya selalu mengupgrade diri ya. Jadi walaupun saya tidak ada tamatan sekolah IT, tapi saya terus mau belajar dan mau belajar terus. Nah, itu menjadi salah satu prioritas saya sehingga saya bisa mengerjakan banyak hal, tapi tujuannya adalah menolong orang, ya, menolong orang. Nah, karena kalau saya tidak ada sesuatu yang saya bisa bagikan, bagaimana menolong orang? Karena saya menolong orang bukan dengan tenaga, tetapi membuka wawasan, membuka pikiran-pikiran baru, mencerdaskan orang. Itu, ya, itu yang paling saya pikirkan sekarang. Maka kalau sekarang ini, kalau saya ketemu dengan orang yang dalam pikiran saya, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa berikan kepada orang tersebut. Tentu kebanyakan kalau saya memberi itu, yaitu pandangan hidup, ilmu pengetahuan. Contoh, setiap hari Sabtu kita ada pembinaan bagaimana orang semakin diperlengkapi berbahasa Inggris dengan baik dengan bahan Alkitab. Kenapa bahan Alkitab? Karena memang saya sebagai hamba Tuhan, lewat kita bersekutu satu yang lain, jadi ada penguraian Alkitab itu lebih dalam lagi detail dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jadi prioritas utama saya bagaimana supaya melalui karunia yang ada, potensi yang ada, talenta yang ada, itu akan menolong orang banyak. Sehingga apa yang saya kerjakan itu tidak sia-sia. Kalau saya hanya ngasih duit, uangnya dibelanjakan habis begitu aja. Tapi kalau ada sesuatu ilmu pengetahuan saya bagikan, itu akan berdampak walaupun nanti saatnya saya dipanggil Tuhan, itu akan satu kenangan ya bagi orang ya, itu yang sangat penting. Nah, oke, sekarang masuk kita kepada berikutnya. Nah, ya, berikutnya ini pertanyaan juga berikutnya yang kita perlu juga evaluasi. Nah, dalam mencapai prioritas-prioritas yang kita apakan ini, ya, kira-kira hambatan apa saja sehingga nilainya itu kita buatnya, wah nilai saya cuma segini. Nah, apa yang menjadi hambatan itu sehingga kita membuat penilaian diri kita kalau dibuat dari angka 1 sampai 10. Nah, jadi angka berapa kita buat penilaian diri kita dalam mencapai prioritas ini. Nah, mungkin dari Pak Lamsar dulu ya memberikan jawaban. Nah, silakan Pak Lamsar. Ya, baik Pak Seperti, terima kasih. Ya. Dari prioritas saya saat ini yang sedang saya laksanakan, saya menilai masih nilai 7 ya, karena kalau saya lihat memang sih saya berusaha ya supaya tetap memperbaiki diri, menambah wawasan, kualitas penyampaian dan juga sikap sehari-hari gitu ya. Tapi di dalam yang saya nilai diri sendiri itu saya masih belum maksimal, tetapi saya yakin dalam beberapa hari-hari ke depan ini sebelum saya misalnya pensiun dari pekerjaan sekuler saya akan mampu, karena di dalam pribadi saya juga saya sudah sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan saya, menolong saya untuk melaksanakan prioritas pekerjaan saya ini. Seperti itu. Misalnya saya sudah berusaha juga untuk melakukan ibadah dengan saya sendiri sebagai pembicaranya. Saya sering lakukan. Tapi kalau saya lihat, kalau bapak-bapak yang kemarin ada latihan khotbah itu, saya belum mampu, belum terstruktur gitu apanya.
Karena mungkin juga wawasan saya itu masih harus diperbanyak lagi terkait dengan pengetahuan teknis di Alkitabiahnya gitu. Jadi saya tetap belajar. Itu yang sekarang saya jadi kendala bagi saya. Kenapa nilai saya itu 7, Pak Subakti. Begitu, Pak, dari saya. Ya, terima kasih Pak Lamsar. Ya, sekarang saya berikan giliran nih Pak Robert Tarigan nih. Mungkin Bapak Tarigan. Nah, tentu dalam pencapaian prioritas ini tentu Bapak bisa membuat satu penilaian, Pak ya. Nah, karena mungkin ada hambatan-hambatan yang lain. Nah, silakan Pak. Oke Pak. Itu mati Pak, nggak ada suaranya. Pak? Ada ya. Tidak kedengaran. Sekarang sudah. Tadi mati tadi. Sudah. Oke. Jadi nilai saya pikir 8 Pak. 8. Kenapa Pak buat nilai segitu Pak? Mengapa begitu? Karena ada COVID ini tidak sebebas kalau nggak ada COVID. Umpamanya bikin kursus Kairos, ini umpamanya kita mau buat di Kupang itu kan, untuk gereja-gereja di Kupang. Ini karena adanya COVID ini belum bisa. Jadi ada kendalanya. Tapi puji Tuhan, 2 minggu lalu kami bikin kursus Kairos di Bali, tatap muka. Sekarang dengan GKI Peniel Jayapura melalui online. Jadi belum bisa sampai 10 ya, masih 8. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Kepada Ibu Mimik, ya silakan Ibu Mimik dengan pertanyaan yang sama. Ya, untuk pencapaian prioritas itu, kalau Mimik bikin satu penilaian diri sendiri, sampai nilai berapa dan mengapa itu. Mungkin ada alasan-alasan. Silakan Ibu Mimik. Saya Salam semuanya. Salam. Kalau saya menilai diri saya saat ini ya, terutama Tuhan itu udah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya, ya kan? Habis ini nanti baru saya nilai ya. Terutama Tuhan itu udah memberikan yang terbaik bagi kita. Kedua, dia mau kita merendahkan diri. Ketiga, dia mau kita itu mengasihi sesama manusia dengan setulus-tulus hati kita. Keempat, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar kita ada salah sama Tuhan pun Tuhan mau mengampuni dosa kita. Itu memang mengampuni itu nggak segampang itu ya. Kadang kan orang dia buat salah sama kita, mengampuninya susah ya, nggak segampang itu. Memang ngomong gampang, tapi untuk ngampun tuh nggak gampang. Tapi kita minta Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhiku agar aku sanggup mengampuni orang yang bersalah ini kepada diriku, dan aku mengasihinya dengan setulus hatiku, dan aku merendahkan diri di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan mengucap syukur. Jadi aku yakin dan percaya Tuhan itu, Roh Kudus itu selalu berkarya dalam hidup kita. Aku punya nilai 8,5. 8,5 ya, luar biasa ini ya. Oke, sekarang kepada Rina Tarigan ya, silakan Bu Rina Tarigan, buka mic dan buka videonya. Silakan Ibu Rina Tarigan, bisa dengar suara bicara. Oke, sebelum Rina saya berikan bisa ya, silakan Bu Rina ya. Untuk pencapaian prioritas tadi yang
Boleh yang lain dulu Pak, karena lainnya masih goyang-goyang nih. Goyang-goyang ya. Oke. Saya berikan kepada Ibu Nur Matondang. Silakan Ibu Matondang buka mic dan buka videonya juga. Nanti baru kepada Ibu Rina. Silakan Bu Nur Matondang. Ya. Ya. Ya, silakan Bu Nur. Ya, kalau Ibu Nur mengevaluasi diri Ibu Nur, nilai berapa dan mengapa Ibu Nur membuat penilaian seperti itu? Mungkin ada skala 1 sampai 10, ya kan? Nah, jadi Ibu Nur juga akan membuat satu penilaian, ya. Dan alasannya kenapa seperti itu? Itu mic-nya belum buka mic-nya kali. Bu Nur nggak kedengaran? Saya udah dibuka, tapi udah sekarang Bu. Hilang lagi. Hilang. Apa kurang dekat kali? Hilang dia. Coba. Itu tutup itu. Buka ya, udah ya. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi prioritasnya saya sudah tentukan. Ya. Dan mencari perkenanan Allah bagi saya saat ini prioritas. Saya yang dibilang secara umum udah mulai bau tanah kan gitu ya. Apalagi cari kan gitu. Tapi untuk pencapaian terus tadi ya menurut buat nilai berapa dan kenapa membuat nilai seperti itu? Juga saya tidak pernah lepas dari pelayanan, ya kan? Masa muda saya menjadi ketua pemuda, masa jadi ibu-ibu muda, saya pernah juga jadi majelis di POUK, di Okumene, kan? Saya pernah memimpin kaum ibu, gitu kan? Nah sekarang pun saya menjadi ketua lansia di gereja saya, gitu kan? Tetapi di masa pandemi ini ya memang banyak hambatan. Nah, sekarang saat ini prioritas saya adalah mencari perkenanan Allah. Apa kemampuan yang saya miliki sekarang ini, pemahaman tentang kebenaran firman, itu tetap saya pelajari dan saya cari tahu, dijadikan modal dasar saya pencapaian di dalam prioritas yang saya tentukan saat ini. Terus terang, untuk menyelamatkan jiwa anak saya, kalau saya tidak memiliki pengetahuan yang benar dari Allah, saya yakin nggak akan berhasil prioritas yang saya tentukan ini, gitu kan. Tetapi saya melengkapi diri dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, juga menyiapkan diri semaksimal mungkin mengisi diri saya dengan perkenanan Allah tadi, gitu. Jadi melalui Allah itu yang saya cari, yang saya tentukan sebagai prioritas, saya berharap bisa tercapai. Seperti itu, Pak. Nah, nilai sementara ini memang masih baru 7 karena masih belum progresnya itu belum kelihatan gitu. Progresnya itu masih belum bisa saya capai. Masih tetap dalam proses gitu. Sehingga saya berharap ke depan progresnya akan lebih baik sehingga boleh mencapai nilai yang lebih baik juga gitu. Jadi sementara baru 7. Oke, ya. Jadi kenapa saya sangat arahkan tentang prioritas ini? Karena orang ada sebagian susah membedakan antara aktivitas dan pencapaian tadi yang Bu Nur. Ada orang kelihatan sibuk, ya, tahu nggak, seperti pintu yang bergerak, tapi situ-situ aja, ya. Terputar gitu, tapi nggak pernah kemana-mana, nggak ada peningkatan gitu kan. Down pintu kan begitu kan. Nah, tapi kalau tanya apa prioritasmu, aduh, yang penting ya melayani aja lah. Nah,
tampil sana, tampil sini, begitu ya. Tapi dia tidak mengerti apa menjadi prioritas hidupnya. Nah, tapi ketika orang hambat sedikit saja, oh dia ngamuk, bisa ngamuk dia kan. Nah, karena nggak mempunyai satu prioritas apa gitu. Nah, jadi dia ingin namanya dikenal, bukan nama Tuhan gitu loh. Nah, ini terbalik. Nah, kita kan ingin supaya kelihatan kualitas rohani, yaitu seperti Kristus Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Begitu kan, jadi kita berpusat kepada Tuhan. Maka karunia yang ada, yang memberikan, inilah yang di sana kita beranjak untuk mencapai satu prioritas, pencapaian itu namanya. Walaupun tadi ya sebagian saya masih angka 7, angka 8 dan sebagainya. Tapi ada usaha kita kan, usaha untuk mencapai itu gitu. Nah, tapi kalau sebagian nggak ngerti apa menjadi prioritasnya, dia seperti daun pintu yang bergerak-bergerak, ya kan? Nah, tapi karakter Kristus itu tidak kelihatan karena penonjolan diri yang lebih utama gitu. Makanya hari ini kita belajar supaya penonjolan diri itu tidak ada, walaupun mungkin orang lihat kita, tapi kita sudah berkata dia makin besar, aku makin kecil. Dia atau Yesus makin bertambah, aku makin berkurang, kan begitu. Artinya kita bisa sukses bukan karena kita, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Ini yang sangat penting ya. Nah, supaya kita mengerti pencapaian ini. Sekarang kepada Pak Igrea. Igrea, ya, silakan Pak Igrea. Ada tadi, kalau Bapak buat penilaian buat diri sendiri, ya, dalam hal pencapaian tadi, Bapak membuat nilainya berapa? Bapak sendiri nilai dan mengapa Bapak menilainya seperti itu? Silakan Pak Igrea. Ya, ringnya antara 7 sampai 8 lah kira-kira. Karena masih ada banyak mimpi-mimpi yang masih harus dikerjakan, visi yang belum terpenuhi gitu ya. Ada masih banyak program-program juga yang ingin dicapai ya gitu. Tapi saya tetap bersyukur bahwa di dalam setiap perjalanan itu saya melihat sesuatu yang dikerjakan itu yang nggak pernah terpikirkan, karena kalau menurut kemampuan, menurut apa yang kita miliki sepertinya nggak mungkin, tetapi itu bisa ada, bisa terjadi, ya itu karena tadi, karena kasih anugerah Tuhan lah, kira-kira begitu Pak. Kira-kira gitu ya. Oke, mantap Pak Igrea. Ya, kita harapkan Bapak makin meningkat lagi ke depan. Oke, sekarang silakan kepada Pak Irwan Setiawan. Silakan Pak Irwan. Masih dalam pertanyaan yang sama. Kalau Bapak menilai diri Bapak untuk mencapai pada tingkat prioritas tadi, Bapak membuat nilainya berapa dan kenapa Bapak menilai seperti itu? Silakan Pak. Ya, saya seperti biasa, saya nggak berani ngelewatin si Serina dan Pak Robert. Ini guru-guru saya ya, guru-guru saya ya. Jadi saya sama dengan Pak Igrea lah, 7 sampai 8 ya. Karena saya gini loh, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena memang saya melihat masih banyak orang yang jauh lebih baik di atas saya sana gitu. Ya, kasih Mas Sumarti. Oke, terima kasih. Sekarang saya berikan kepada Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Ya, terima kasih Pak Sumarti. Wah, ini Pak Irwan. Malahan Pak Irwan yang jadi guru saya ini. Dia sudah berhasil. Dia sudah jadi opa. Sudah jadi nenek. Saya belum lagi. Kalau saya nilai yang saya berikan 8. Karena apa? Karena saya ketika saya sudah melakukan yang prioritas ini,
saya merasakan bahagia. Saya merasakan senang. Saya merasakan ada sukacita tersendiri. Karena pada saat sekarang ini saya tengok sendirilah keberhasilan, karena yang saya bilang tadi kan saya prioritaskan untuk pendalaman Alkitab, buat khotbah-khotbah dan juga pembacaan firman dan juga mendidik anak saya karena masih remaja. Jadi sekarang yang saya rasakan hasilnya ada begitu. Ya syukur pada Tuhan, Tuhan menolong anak-anak saya, ya boleh mendapatkan marka-marka, nilai-nilai yang baik. Baru-baru ini ya satu kesaksian juga bagi saya, ya anak saya boleh dipilih di dalam sekolah mereka untuk membuat satu untuk pelajaran biologi pertandingan. Syukurlah pada Tuhan. Begitu juga untuk anak saya yang nomor 2. Jadi di dalam saya memprioritaskan utama untuk mendidik mereka, saya merasa ada bahagia. Saya merasa ada macam sukses sendiri. Saya senang. Saya walaupun terus terang saya belum berhasil. Saya belum seperti Pak Irwan. Seperti Pak Surbati, belum lagi. Saya masih jauh, anak masih SMP. Tetapi saya bangga gitu, senang begitu. Karena apa? Di dalam saya menerapkan cara bimbingan saya, cara pengarahan saya, apa yang saya ajarkan, apa yang saya didik, wasiat-wasiat, bukan wasiat kekayaan, tetapi wasiat iman, karakter di dalam Tuhan Yesus. Saya boleh nampak di dalam anak saya. Itulah menjadi satu kebahagiaan kepada saya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada yang terlewatkan mungkin sebelum beranjak kepada berikutnya, ada yang belum saya tanya pada kedua ini. Kalau sudah, kita masuk kepada yang ketiga, ya. Yang ketiga, mungkin dalam hidup kita, dalam hidup ini ada orang-orang yang kita lihat atau kita kenal menjadi contoh dalam kualitas ini, ya, dalam kualitas hidupnya. Kita rasa, wah, saya lihat dari cara hidupnya, cara perkataannya, cara bertindak, wah, kita rasa jadi berkat gitu ya. Dan apa saja yang kita kagumi tentang orang tersebut, ya tentu ada hal-hal yang, kayaknya ini saya cocok dia, dan tentu kita bisa ceritakan kan. Jadi dalam hal ini saya berikan dulu langsung kepada Pak Irwan nih, kembali Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Ini ketua kita ini, ya silakan Pak. Putus-putus Pak, putus-putus suaranya. Ulang lagi, ulang. Halo. Ya, halo. Ya, halo. silakan. Halo. Ya. Coba diulang Pak Sulaki. Bapak juga putus. Mungkin ada yang Bapak kenal menjadi contoh. Diulang pertanyaannya. Dalam mencapai kualitas yang Bapak, ini jadi berkat ini. Tentu kan ada yang Bapak lihat tentang orang tersebut, yang Bapak bisa kagum lihat dia. Itu aja Pak. Kira. Jadi saya punya tendensi ya, khususnya kalau di dalam masa pertumbuhan saya dulu, saya melihat kakak ipar saya. Karena dulu keluarga saya tuh keluarga yang broken home ya, dan dari keluarga relatif miskin lah. Jadi sama sekali kakak saya yang paling besar menikah, kakak ipar saya itu orang yang penuh tanggung jawab, orang yang mau memikul tanggung jawab lebih dari yang seharusnya. Dia banyak menolong adik-adiknya gitu. Ya, jadi itu teladan dalam kehidupan saya, pertumbuhan masa-masa dewasa saya. Tapi teladan yang untuk pelayanan seperti kemarin Pak Daniel Alexander itu satu pribadi yang benar-benar saya kagumin.
ya. Beliau itu benar-benar sudah mati bagi dirinya sendiri, tapi justru sangat diberkati gitu. Itu orang paling happy lah, kemana-mana. Kemana-mana orang selalu kejar, mau kasih uang, mau suruh tinggal di rumahnya, mau antar jemput dia, jadi perebut semua orang. Dan anaknya di mana-mana, di seluruh negara ada anak-anaknya sukses karena dia yang dulu pernah biayain, dia yang pernah ongkosin. Ya, dia juga sempat membangun Nabire, perlu diketahui juga. Dia salah satu yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo programnya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, ini jadi benar-benar orang yang tidak mementingkan diri sendiri, orang yang hidup untuk orang lain, dan sampai saat ini terus dia menjadi berkat ya. Contoh seperti kemarin Madam Teresa ya, Ibu Teresa ya. Ibu Teresa dulu kemarin pernah ada yang membandingkan antara Ibu Teresa dan Lady Di. Lady Di begitu gaul glamor, ya kan, gitu hebat terkenal, tapi dilihat dari buah-buahnya Madam Teresa jauh ya, jauh lebih bagus lah dan lebih mulia. Itu aja Pak Subakti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan ya. Nah, sekarang pertanyaan kepada Lamsar Silaban ya. Lamsar Silaban itu mungkin ada orang-orang yang Bapak kagumi dari cara dia hidup ya. Nah, jadi tentu dalam hal ini ada yang ini saya kagum juga sama Pak Robert nih, malam-malam gini masih nyapu. Ceritakan Pak. Ya, menjadi contoh ya dalam kualitas ini. Ya, mungkin ada Pak kira-kira sesuai kualitas. Ya, betul itu. Baik Pak, betul kata Pak Irwan tadi, salah satu idola saya Pak Robert Tarigan itu luar biasa itu. Saya bangga sama Pak Robert Tarigan. Nah, begini Pak, ada di pengalaman di dalam keimanan saya di gereja itu ada seorang pejabat, seorang brigadir jenderal polisi, tapi dia sangat luar biasa di dalam memberikan pikiran dan pelayanannya kepada sesama jemaat. Itu saya sangat bangga dan itu menjadi teladan saya gitu. Artinya bagi saya itu jabatan bukan segalanya, harta bukan segalanya, tapi ketika saya melihat seseorang yang betul-betul memberikan usaha dan pikirannya melayani Tuhan, itu saya bangga. Jadi saya bangga sama beliau di balik kesibukan beliau, tapi dia selalu menomorsatukan Tuhan. Dia kan, misalnya berkhotbah, dia selalu mempersiapkan begitu rapi, itu mulai dari penyampaian sampai ke makalah-makalah yang disampaikan, dipresentasikan itu dia tidak main-main. Jadi dan sangat memberkati itu. Aduh itu saya bangga lah sama Bapak itu. Jadi seperti itu Pak, impian saya suatu kala kalau Tuhan berkati saya akan berusaha untuk seperti teladan saya itu. Kira-kira begitu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Lamsar Silaban. Sekarang beralih kepada Pak Igria Siswanto. Ya, mungkin Pak Igria buka mic-nya, buka video. Ya, jadi mungkin ada yang Bapak lihat, yang Bapak kenal, ataupun mungkin dia nggak mengenal Bapak, tapi Bapak lihat dari cara hidupnya, Bapak lihat, waduh ini punya kualitas yang rasa memberkati, dan apa saja yang membuat Bapak melihat kagum terhadap orang tersebut. Nah, kira-kira siapa Pak? Silakan Pak. Ya, saya selama ini ada dua orang yang saya kagumi, yang saya teladani dalam hidupnya. Yang pertama Bapak rohani saya, walaupun dia sudah almarhum gitu ya. Jadi dulu dia banyak penginjilan di pedalaman Kalimantan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan setelah dia jadi pendeta, ya saya bergereja ikut dia kurang lebih hampir 25 tahun lah kira-kira gitu ya. 25 tahun di Tangerang. Jadi saya selama mengikut dia, saya hanya mengikut gitu ya, jadi supirnya, ya jadi sekretaris di gereja, membantu apa saja gitu kegiatan di gereja. Tetapi yang saya lihat adalah kehidupan doanya.
ya. Dan kehidupan doanya, dan satu hal yang saya lihat, dia seorang hamba Tuhan yang sederhana dan tidak pernah kompromi dengan apa ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan begitu ya, dan dia tidak peduli. Dan saya melihat kalau sebetulnya dia mau bernegosiasi sedikit saja, saya melihat ada banyak berkat yang bisa dia terima dari orang-orang hebat, gitu ya. Tetapi saya melihat dia melihat kalau dia menurut dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak mau. Ya, itu satu. Jadi dalam kondisi apapun doa, dan saya melihat kehidupannya itu, dan saya melihat dia melakukan semua, mulai dari doa Daniel sampai doa Esther gitu ya, doa Nehemia. Nah, saya banyak belajar tentang dia gitu ya. Dan doa Esther itu saya melihat sendiri, dia bisa 3 hari 3 malam tidak makan apapun gitu ya. Tidak mudah dilakukan, dan saya melihat dia sering melakukan itu. Dan setiap hari Sabtu dia pasti selalu berdoa, dan semua jemaatnya dia doakan satu persatu gitu ya. Nah, saya tahu karena saya sering mengikuti ibadah doa dia, dan dia punya ruangan sendiri di paling atas di gereja itu, dia bangun khusus untuk ruang doa gitu. Nah, memang di gereja itu kalau namanya persekutuan doa itu pesertanya paling sedikit gitu. Tidak tahu, dari dulu selalu ini ya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang secara duniawi itu dia diberkati. Dia anak Tuhan, dan saya sudah ikut keliling pergi kemana-mana dengan beliau. Kalau Bapak pernah dengar namanya Bapak Maijen Prasetyanto, gitu ya. Prasetyanto, kalau Pak Subati pernah datang ke ruangan saya, fotonya yang pajang di atas itu, Pak, yang bintang 2. Oh iya. Oke, iya. Kita lihat. Nah, beliau ini jabatan terakhirnya Aslok, Pak. Aslok. Kayak asisten logistik, itu orang nomor 2 di TNI Angkatan Darat, gitu ya. Jadi orang bertanggung jawab terhadap pembelian pesawat, logistik, apapun lah, itu tempat basah, gitu ya. Dan dia satu-satunya orang Kristen pertama yang pernah menduduki jabatan itu, Aslok. Ya. Nah, saya sering bersama-sama dengan beliau dan banyak kesaksian. Kalau dia mau korupsi, mau terima apapun, dia kaya raya, gitu ya. Kaya raya, dan istrinya itu pendeta, Pak. Jadi saya tahu dia hidupnya lurus karena dari bapaknya sendiri adalah pendeta di Gunung Kidul, gitu ya. Jadi, nah, orang Kristen yang berbintang itu kan sedikit sekali, apalagi dengan jabatan-jabatan yang jabatan-jabatan yang cukup strategis, gitu ya. Nah, jadi beliau ini, ya saya juga di dalam pelayanan banyak ditolong karena beliau ini istrinya cukup baik. Dulu waktu masih aktif, beliau ini seangkatan dengan Muldoko, Pak. Jadi Pak Prasetyanto ini Pak Muldoko, istrinya Ibu Esther itu cukup dekat dengan Ibu Ani SBY dulu, gitu kan. Nah, mereka pernah dibuang ke Papua sebetulnya, tapi justru di Papua itu mereka selama 3 tahun itu melayani di sana, dan pada waktu itu dia sebenarnya dibuang sama Prabowo ya, di sana. Jadi waktu masih kolonel atau letkol lah, kira-kira gitu. Nah, orang yang kalau dibuang di Papua itu habis karirnya. Tapi karena mereka berdua melayani di sana, dan ketika mereka waktu itu kasatnya masih Josko Isuta, malam itu mereka sudah terima SK menurut kesaksiannya, dan ternyata ketua-ketua suku Papua itu menghadap SBY, gitu ya, minta dibatalkan SK-nya, dan dibatalkan, dan dia mendapat promosi naik, gitu ya, dapat bintang 1 dan seterusnya. Ya. Nah, dan dari kesaksiannya banyak yang luar biasa, dan saya dari tahun 2007 keliling di Papua, dan saya mendapatkan ini privilege lah dari panglima-panglima, dan termasuk ini di Papua, gitu ya, di Sorong, di Nabire, di Jayapura, gitu, keliling di sana. Dan ya saya puji Tuhan, saya bisa melihat orang yang takut akan
hadapan Tuhan, gitu ya. Nanti saya berharap kapan-kapan saya mau ajak dia berkesaksian di apa Pink Kingdom Family, gitu ya. Oke, ya. Family. Gitu ya. Nah, pada waktu saya ketemu Pak Tobing juga saya cerita, Bapak kenal Pak Pras? Oh, kenal ya itu. Nah, dulu saya yang tamparin dia bilang. Jadi itu di letting di bawahnya, gitu kan. Pak Tobing 78, kalau Pak Pras ini 81 angkatannya. Kira-kira gitu Pak. Ada dua orang ini yang saya kagumi. Ya, secara duniawi sebetulnya dia bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak mau melakukan itu karena dia lebih cinta kepada Tuhan dan sekarang dia sudah pensiun dan lebih banyak hidupnya untuk Tuhan. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih ya paparannya. Dan sekarang saya berikan waktu untuk Ibu Nur Matondang, lalu nanti buat Ibu Mimi. Sekarang Ibu Nur Matondang dulu. Silakan Ibu Nur Matondang. Silakan dengan pertanyaan tadi. Baik Pak, terima kasih. Saya sangat mengidolakan tokoh wanita di Alkitab, Naomi. Kenapa mengidolakan dia? Karena sesuai yang saya baca di Alkitab, memiliki kepribadian yang luar biasa, dalam setiap aspek kehidupannya. Pun di dalam kesulitan yang dihadapi ketika itu, bangsa Israel mengalami kelaparan besar, memutuskan untuk pergi ke Moab untuk mencari kehidupan begitu. Di dalam perjalanan hidupnya itu dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Walaupun keadaan yang sangat menyulitkan bagi dia, karena harus kehilangan suami, kehilangan anak, tapi dengan hidup dan mengandalkan Tuhan. Itu tokoh yang benar-benar saya idolakan dari Alkitab gitu kan. Begitu banyak wanita lain juga, tapi terus terang satu ini yang menjadi idola saya. Karena dia senantiasa mengandalkan Tuhan dan tidak pernah kalau bahasa Batak tuh mandele menyesali diri gitu, tidak pernah dia menyesali diri, apapun yang diterima di dalam kehidupannya dia tetap tegar gitu kan. Bahkan melalui dia lahir Raja Damai itu gitu kan. Melalui keturunan dialah Raja Damai sekarang ini yang menjadi penebus dosa manusia dunia. Itu luar biasa. Oleh sebab itu melalui melalui idola yang saya terapkan kepada diri saya, idola terhadap dia, karena saya melihat itu karakternya yang luar biasa, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan pakai dia bahkan menjadi saluran berkat mendatangkan Raja Damai di dunia. Jadi saya berharap pun saya dipakai Tuhan sepenuhnya, apapun yang Tuhan limpahkan bagi saya berharap seperti idola saya inilah, Naomi ini gitu. Saya berharap melalui keturunan saya kelak ada rancangan Tuhan yang hebat bagi saya. Itulah idola yang saya terapkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Nur Matondang. Sesudah Ibu Mimi nanti kepada Pak Robert Tarigan. Silakan Ibu Mimi dulu. Ya. Pak Surbati, boleh saya duluan Pak, karena setelah itu saya ada doa dengan calon menantu dan calon besan ini. Bagaimana Ibu Mimi? Pak Robert dulu ya, nanti baru Ibu ya. Oke ya. Terima kasih. Ada misionari yang jadi
kalau dibilang idola nggak pas saya rasa, tapi menjadi panutan gitu, menjadi contoh. Lebih muda dari saya, tapi dia teliti dalam termasuk menulis. Saya di bawah bimbingannya. Hilang suaranya, Pak. Hilang suara lagi. Suaranya hilang lagi. Pun diperiksanya semua. Begitu. Jadi di dalam hal menulis pun dia sangat teliti. Sampai titik koma dia periksa semua. Gitu ya. Nah, dan saya lihat dia kalau tidak salah keturunan keempat menjadi hamba Tuhan. Jadi keluarga kakeknya pun hamba Tuhan. Bapaknya pun hamba Tuhan, dia pun hamba Tuhan gitu ya. Ya, jadi itu yang menjadi contoh teladan bagi saya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Robert. Sekarang dan Ibu Mimi, silakan Bu Mimi. Nah. Ya, salam semua Bapak Ibu saudara-saudari. Salam. Itu figur yang saya pertama figur karakternya Tuhan Yesus yang saya mengikuti. Ya, kedua figur mama papa saya sendiri. Karena figur Tuhan Yesus itu kan kita harus mengasihi sesama manusia, dan kita harus, dia aja anak Allah, dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya, ya kan? Nah, kita pun harus, dia udah sebagai contoh bagi kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengasihi sesama manusia kita dengan setulus-tulus hati kita. Nah, dua, saya sebagai contoh saya adalah mama papa saya sendiri. Mama papa saya itu kalau waktu dari kecil sampai dewasa dia itu, saya belum pernah melihat mama papa itu bertengkar, ribut, nggak pernah. Mereka itu tetap membimbing kita itu penuh kasih sayang, biarpun misalnya kita ada salah apa, mereka nggak pernah marah, tapi orang tua saya itu mengatakan pelan-pelan sama kita, kasih masukan, jangan begini gitu. Jadi ya saya ngambil contoh itu ya, satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedua yang mama papa saya, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Tadi Pak Lamsar sudah, Pak? Belum? Pak Lamsar? Pak Lamsar? Tadi Pak Lamsar sudah, Pak? Oke. Ya, jadi saya punya giliran sekarang ya. Saya punya giliran. Saya juga supaya saya pun bisa diberkati juga. Yang saya kagumi ya adalah satu hamba Tuhan yang tinggal di Singapura. Apa yang membuat dia jadi contoh dalam hidup saya? Pertama, dia menerapkan nilai-nilai kasih Kristus. Nah, dari mana nilai itu? Ketika ada orang berbuat salah, orang menunjukkan jarinya kepada orang tersebut. Tapi hamba Tuhan ini tidak demikian. Dia tidak menunjukkan jarinya, tapi dia merangkulnya dan bahkan memberikan pandangan-pandangan untuk bisa meningkat, bisa maju. Jadi yang membuat itu salah satu figur dalam diri saya, cara pandang saya, karena ada kasih Kristus yang sangat dalam sekali. Nah, seperti tadi bilang Ibu Mimi, figur adalah Yesus. Nah, tapi kenapa saya katakan tadi ada satu hamba Tuhan yang di Singapura tadi? Dia menghidupi nilai-nilai itu bukan hanya secara pengetahuan, tapi dia
praktekkan dalam hidupnya. Nah, itulah membuat kenapa saya kagum dengan dia. Salah satu kesaksian yang saya katakan buat saudara sini, dalam masa kerusuhan bulan Mei tahun 1998, dan kami di Depok punya dapat imbas dari itu, soal itu, kondisi kehidupan secara ekonomi sangat terpuruk. Dan banyak orang mengalami seperti itu. Dan bahkan organisasi di mana saya bernaung juga sangat-sangat sedikit bisa menolong. Padahal kebutuhan itu sangat mendesak untuk anak sekolah dan sebagainya. Ketika hamba Tuhan ini, dia dengar bagaimana kondisi yang saya alami. Dia undang saya untuk berangkat ke Singapura. Saya bisa usaha dulu ongkos berangkat ke Singapura. Dan di sana dia mulai sampaikan kepada saya tahu kondisimu sekarang. Mau nggak bantu pelayanan di Singapura? Jadi karena ada orang-orang Indonesia yang berdomisili Singapura, kurang begitu fasih bahasa Inggris. Nah, sehingga tidak bisa berkumpul lah. Jadi bisanya bahasa Indonesia. Jadi bilang, Bapak melayani orang-orang Indonesia yang berdomisili di Singapura. Bahasanya nyambung. Dan saya bilang, iya, saya siap. Kejadian inilah di mana saya diberikan peluang, saya melayani di negara orang lain, dan saya terus melayani. Pulang saya dikasih ongkos pulang, terus datang lagi terus. Jadi setahun lah waktunya. Dalam kurun setahun itu ada pemulihan ekonomi juga dari hamba Tuhan ini. Dia penuh perhatian, dan saya bisa rasakan bagaimana kasih Tuhan bekerja melalui dirinya. Dan itulah sampai hari ini, ketika saya mengenang hamba Tuhan ini, dia masih hidup sampai sekarang. Inilah menjadi salah satu panutan sebagai contoh, dan saya kagumi ya sampai saat ini. Nah, itu gambaran ya. Jadi hamba Tuhan ini betul-betul luar biasa mempraktekkan firman Tuhan itu, bukan hanya sekedar diketahui. Nah, inilah satu kesaksian singkat bagaimana saya alami sendiri bahwa Tuhan bekerja. Nah, pertanyaan terakhir dan sekali untuk nanti ya kepada Ibu Rina, kan, langkah aksi khusus apa yang Rina ambil segera dapat memperbaiki nilai Anda? Silakan Ibu Rina. Tadi yang itu saya belum, Pak. Yang mana? Yang barusan soalan. Oke, kalau gitu ya itu aja lah. Ya. Silakan. Jadi saya yang saya contohi pertama sekali yaitu ibu saya. Ibu saya punya karakter sangat rendah hati. Saya masih ingat dulu kami tinggal di Pancur Batu ya Pak Surbakti ya. Pak Surbakti asal mana ya? Ya, saya sekolah di Pancur Batu juga, di SMP Negeri Pancur Batu. Yang simpang tuntungan itu di situ. Oh ya, jadi rumah kami di Pancur Batu itu. Di mana? Jadi saya masih ingat sekali bagaimana mama saya ini punya karakter yang rendah hati. Walaupun kami kan orang susah, orang yang tidak ada apa-apa, ada kedai kecil-kecilan. Nah, jadi bagaimana sikap ada satu tetangga, dia memang penatua, tetapi dia punya karakter itu. Nah, macam dibilang tadi, belum tentu orang yang kaya raya, macam Pak Irwan bilang tadi, Lady Diana dengan
Madam Teresa mana lebih baik. Jadi yang saya tengok penatua itu punya sikap yang kurang baik, tidak sopan dan kata-katanya tidak membawa orang lain punya kasih. Jadi di situ saya melihat mama saya tidak melawan, rendah hati, menerima. Dan yang kedua, bagaimana saya tengok mama saya punya sikap yang rendah hati melalui menantu dia. Menantu mama saya ini, menantu dari abang yang nomor 2 sudah meninggal lah. Tapi enggak apa, ini yang saya ingat sekali. Bagaimana ibu saya tetap mengasihi, menerima menantunya dengan apa karakter. Karena dia mungkin datang dari gunung sana, dari per bulan. Jadi dia cantik seperti orang India. Jadi mungkin karena itu sikap dia kasar apa semua, tapi ibu saya ini, mama saya punya sifat yang baik. Dan karakter sebagai hamba Tuhan yang saya tengok menjadi teladan sampai sekarang, ya abang saya, Pak Tarigan, bagaimana sikap hidup dia, memberikan satu kasih kepada semua orang. Nah ini anak-anak saya ini ada di sini, mereka bilang, ih ada Mama Uda ya di situ. Iya, mereka sangat suka kepada Pak Tarigan. Mereka panggil Mama Uda kepada Pak Tarigan. Karena apa? Mereka senang dengan karakter Pak Tarigan sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang ayah bagi anak-anak. Nah, jadi itulah yang dorong saya, Pak, yang menjadi berkat bagi saya. Terima kasih Pak Sakti. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya kira karena waktu kita sudah jam 8.58, tinggal 2 menit, kita tutup aja ya. Ya, karena nggak usah kita teruskan dulu. Kita tutup aja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu dalam diskusi perbincangan kami hari ini. Kami belajar bagaimana memprioritaskan waktu kami supaya hidup kami benar-benar sepadan dengan kehendak Tuhan. Kuasai roh kami, kuasai jiwa kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami menjadi berdampak buat orang lain. Apapun yang kami lakukan, semua oleh karena Tuhan memberikan kesanggupan. Dan kesaksian kami adalah apa yang kami katakan, karena itu yang kami lakukan. Terima kasih. Kami sebentar mau berpisah satu yang lain. Kiranya pada malam ini berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah menyertai kami sepanjang kami istirahat sampai besok pagi. Kami bangun dalam tubuh sehat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah tutup fellowship kami pada saat malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua, Pak Lamsar, Ibu Mimi, Ibu Rina, ya, Mbak Tonda, Pak Irwan, luar biasa. Ya, nanti kita ketemu lagi. Ada sedikit usul Sebakti. Apa ini? Saya tengok kita ini malam ini sedikit yang ikut karena mungkin itu Bapak tidak kirim ke dalam kita punya kelompok grup. Jadi maunya dikirim juga flyernya Pak supaya semua boleh nampak dan semua boleh ikut untuk sering hadapan. Ya, masalah maling kita tadi Bu. Udah diperbaiki belum dengan flyer ya? Belum tahu. Tadi dibilang diusahakannya malam ini. Oh. Ya, kita lihat. Memang setiap kali kita bayar Zoom itu kan tiap tanggal 20. Setiap kita bayar tuh ada perubahan. Jadi itu perlu dirubah kembali. Oh, perubahan ya. Jadi hari ini kan kita pakai linknya Pak Subakti ya kalau nggak salah ya.